Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara faktor yang menentukan tingkatan pahala yang dilakukan oleh hamba, tingkatan pahala yang didapatkan oleh hamba ketika mereka melaksanakan ibadah adalah kesungguhan mereka dalam melaksanakannya. Semakin sungguh-sungguh seseorang dalam beribadah, kualitas pahalanya akan semakin besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Allah perintahkan kepada Nabi Yahya alaihissalam untuk mengambil Alkitab dengan penuh kesungguhan. Allah berfirman, "Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah Alkitab biquwwatin dengan sungguh-sungguh. Artinya Al-Quran memerintahkan kepada kita, kalau beramal yang bersungguh-sungguh, yang serius, jangan yang penting melaksanakan. Karena dalam pelaksanaan amal di sana ada pahala. Tentu saja ketika pahala yang didapatkan oleh seseorang dalam beramal tergantung dari keseriusan dan kesungguhan saat dia melaksanakan amal. Karena itulah kita hadir di sini ketika Jumatan dalam satu tempat yang sama, dalam satu waktu yang sama. Apakah nilai pahalanya sama? Tentu saja berbeda. Mereka yang duduk di shaf pertama mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan mereka yang memilih shaf di belakang. Padahal dia punya hak yang sama untuk menempati shaf yang paling depan. Namun terkadang ada sebagian di antara jamaah yang memilih shaf di belakang padahal di depannya masih kosong. Bahkan sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Wala yazalun nasu yataba'ad." Ada sebagian di antara jamaah yang sengaja menjauh dari imam, menjauh dari mimbar, hatta yuakhirahumullahu fil jannah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dia ketika masuk surga. Suasana ketika di dunia mungkin tidak terasa, tapi di akhirat penantian luar biasa. Sebab ketika seorang hamba menantikan untuk masuk surga, dia dalam kondisi kepanasan di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil dalam keadaan yang sangat menakutkan yang kita tidak tahu seperti apa suasananya. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang sudah sampai di wilayah masjid agar segera merapat semakin dekat dengan imam, insyaallah pahala Anda lebih besar, effort yang Anda keluarkan sama, tenaga yang Anda keluarkan sama antara yang di belakang dengan yang di depan, tapi di depan pahalanya lebih besar. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, bukan bagian ini yang menjadi tema dan topik dari khutbah yang akan saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan sebuah fenomena yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fenomena yang pernah terjadi pada kelompok Yahudi yang mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fenomena yang pertama yang Allah sebutkan adalah ada orang yang dia diberi tugas untuk melaksanakan isi dari Alkitab, tapi dia tidak pernah mempelajarinya, tidak tahu seperti apa isinya, apalagi mengamalkan isinya. Allah gambarkan orang seperti ini layaknya keledai.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang hummilut taurat. Hummilu bima'na kullifu. Orang yang diberi tugas untuk mengamalkan isi Taurat. Thumma lam yahmiluha, tapi dia tidak melaksanakan isinya. Kamathalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang dia menggendong asfar. Asfar artinya adalah kitab-kitab yang tebal. Keledai di punggungnya dia dikasih aneka benda untuk dipakai sebagai alat angkut. Tapi keledai tidak pernah tahu di punggungnya itu apakah benda berharga, benda yang tidak berharga. Dia nggak bisa membedakan beban di punggungnya itu kotoran, ataukah batu, kerikil, ataukah sesuatu yang berharga, ataukah emas. Dia nggak tahu. Gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dia diberi tugas untuk melaksanakan isi Alkitab, tapi ternyata dia tidak pernah mempedulikannya, nggak pernah mempelajari isinya, nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Sebagaimana layaknya keledai yang dia gendong sesuatu, tapi dia nggak ngerti apa yang dia gendong. Ayat ini berbicara tentang Alkitab, yaitu Taurat. Tapi mungkin saja karakter seperti ini ada di tengah kaum muslimin. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, tapi enggak pernah ngerti tentang isi Al-Qur'an. Ada apa di dalam Al-Qur'an? Enggak pernah mempelajarinya. Bahkan sampai ayat pendek yang mungkin sering dibaca oleh masyarakat yang ada di juz amma misalnya, surat-surat pendek yang ada di juz amma, dia enggak paham sama sekali. Karena dia nol sama sekali tidak pernah mempelajari isi dari kitabullah yang telah Allah turunkan. Jika demikian keadaannya, mungkin sifat kita tidak jauh sebagaimana celaan yang diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi. Hummilul kitab tsumma lam yahmiluha. Diberi tugas untuk melaksanakan Al-Quran, tapi ternyata dia tidak melaksanakannya. Kama salil himar, seperti layaknya keledai. Yahmilu asfara, yang dia memikul kitab-kitab tapi dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kemudian ada juga sebagian orang, dan ini fenomena yang kedua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, masih berkaitan dengan fenomena Yahudi. Ada orang yang dia ketika bersinggungan dengan Quran, sifatnya hanya katanya-katanya. Ada kok dalilnya di Quran, katanya ada dalilnya dari Al-Quran, cuman katanya-katanya. Sifatnya masih yadhunnun, masih persangkaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun." Di antara mereka orang-orang Yahudi itu ada ummiyun, orang yang enggak ngerti isinya. Orang yang enggak tahu isi dari Taurat, dari Alkitab. Mereka ummi, orang yang buta huruf. La ya'lamun al-kitab, enggak ngerti isi dari Alkitab. Illa amaniya, kecuali hanya amani. Apa yang dimaksud dengan amani? Sebagian menafsirkan yang dimaksud dengan amaniya di sini adalah at-tilawah, al-umniyah. Dia tidak tahu isi dari Taurat selain hanya bisa baca saja. Tapi dia enggak ngerti maknanya, dia enggak ngerti seperti apa tafsirnya. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya menyangka-nyangka. Katanya seperti ini, katanya seperti ini. Dia bersanding dengan Alkitab, tapi dia tidak tahu maknanya, sehingga dia hanya bisa menyampaikan penjelasan pakai kayaknya sih ada. Katanya di Quran ada. Coba cari di Quran. Subhanallah. Inilah kondisi yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai fenomena ummiyun, orang-orang yang buta huruf terhadap isi Taurat. Demikian fenomena yang terjadi pada orang Yahudi, yang sekali lagi mungkin saja kondisi semacam ini juga dialami oleh kaum muslimin. Jika ada di kalangan kaum muslimin, kebiasaan dia terhadap Al-Quran hanya sebatas membaca. Walhamdulillah dia masih mau baca. Masih banyak ribuan orang yang dia nol gak mau baca. Dan bahkan gak bisa baca. Dan dia biarkan dirinya dalam kondisi bodoh terhadap Al-Quran. Gak bisa baca Quran, dia biarkan saja. Maka mungkin lebih parah dibandingkan kondisinya orang Yahudi yang gak ngerti isi Taurat. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Manusia yang terkunci hatinya. Quran setiap hari kita dengarkan. Bahkan ada beberapa masjid yang menyuarakan dengan keras, tapi ternyata kita sama sekali enggak ngerti isinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afala yatadabbarunal Qur'an
am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungi isi dari Al-Quran? Ataukah hatinya terkunci? Sehingga bagi mereka yang sama sekali tidak mendapatkan pengaruh dari keberadaan Al-Quran, bahkan ada yang sama sekali tidak gubris dengan Al-Quran, maka bisa jadi dia adalah orang yang hatinya terkunci. Tentu kita tidak ingin seperti Yahudi, atau dikatakan seperti Yahudi. Maka kalau bisa, jadilah umat Muhammad SAW yang sejati, dengan berusaha mengenali syariat beliau, mempelajari kitab yang diturunkan kepada beliau, dan berusaha untuk mengamalkannya. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu fenomena yang lebih memprihatinkan dibandingkan fenomena yang tadi kita ceritakan. Apa itu? Orang yang gak ngerti tafsir Al-Quran, tapi dia menafsirkan Al-Quran. Dan Masya Allah, bahkan terkadang sampai dia membuka forum pengajian. Kemudian dia bicara Al-Quran secara bebas pakai logikanya, seolah-olah tanpa batas. Yang lebih konyol lagi, dia gak ngerti bahasa Arab. Sehingga yang dia baca cuma terjemahan. Dia ceramah, modal terjemah. Setelah dia baca terjemah, kemudian setelah itu dia bicara ngalor ngidul gak jelas dengan murni menggunakan logika. Orang semacam ini pernah diingatkan oleh Nabi SAW. Man yatakallam fil Qur'an bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang isi Quran hanya murni pakai logika, sediakan tempatnya di neraka. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Sehingga ini memberikan peringatan keras. Gak ngerti itu mungkin lebih mending. Tapi kalau sudah gak ngerti, kemudian berani bicara, ini lebih parah. Karena itulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang tafsir ayat tertentu dan beliau gak paham, maka sampai beliau mengatakan sebuah pernyataan yang sangat indah. Beliau ditanya tentang tafsir tertentu, lalu beliau mengatakan, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni in qultu fi kitabillah laisa li bihi min ilm. Langit mana yang akan menaungiku, bumi mana yang aku jadikan pijakan jika aku bicara tentang kitabullah sementara aku enggak punya ilmunya. Karena itu jamaah, waspada dengan manusia semacam ini. Nabi SAW menyebut mereka dengan istilah ruwaibidah, orang bodoh bicara agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Bagaimana kondisi tahun penuh dengan penipuan ini? Kata beliau, yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzdzabu fihas shadiq. Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur. Yukhawwanu fihal amin wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat diberi amanah dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Wa yatakallamu fihar ruwaibidah. Dan di tengah mereka ada ruwaibidah yang bicara. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa mar ruwaibidah? Ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan ruwaibidah? Anda ingat-ingat istilahnya, ruwaibidah. Siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Kata beliau, ar-rajulut tafah yatakallamu fi mas'alatil ammah. Orang yang bodoh agama tapi dia bicara masalah umat. Waspada dengan manusia semacam ini. Mereka mungkin bisa jadi punya media, punya mimbar, tapi hakikatnya dia merusak agama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita anugerah guru yang baik, dan Allah membuka hati kita untuk mau mempelajari isi dari kitabnya, dan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum. Labbaik Allahumma labbaik. Ikuti Haji Bersama ANB. Hubungi